Oke ya, di dalam metode yang pertama kali akan kita pelajari dalam surveinya, survei yang kita pelajari karena di kuliah kita adalah survei elektromagnet gitu ya. Jadi salah satu yang pertama ini adalah survei SP. Jadi nanti di sini kita akan membahas secara detail bagaimana cara melakukan surveinya, kemudian bagaimana proses itu dikerjakan, terus beberapa contoh studi kasus yang nanti kita bisa bahas di belakang kuliah ini. Oke, jadi di awal ini kita akan masuk ke sebuah survei yang disebut sebagai survei self potensial atau potensial alami. Nah, kita masuk ke overview-nya dulu. Apakah itu self potensial? Kemarin kita sudah membahas cukup banyak bahwasanya self potensial itu merupakan potensial listrik yang terjadi secara alami, ya, naturally occurring electrical potential, ya, dari yang berasal di sini dituliskan berasal dari geologi, geokimia maupun hidrologi. Ya, jadi interaksi dari internal maupun dari eksternal itu ya, dari intra maupun ekstra. Jadi dari kondisi geologi, kondisi geokimia dan kondisi hidrologi. Yang kemarin secara garis besar bisa dibagi menjadi beberapa ya, tetapi saya kelompokkan menjadi 4 ya, biasanya menjadi 4. Yang terkait dengan mekanik, kemudian yang terkait dengan bio, kemudian yang terkait dengan kimiawi, dan yang paling utama yang terkait dengan mineral. Ya, biasanya dibagi menjadi 4 itu. Ya, interaksi ini akan menyebabkan potensial listrik yang ada di permukaan bumi. Ya, jadi di seluruh titik pengukuran ya, yang bisa menyebabkan ada potensial di titik-titik pengukuran kita. Kemudian yang kedua, metode SP itu sudah cukup lama, sudah cukup tua, sampai sekarang itu masih dipakai, dan ini dipakai untuk mencari mineral ya. Karena kemarin kita sudah membahas bahwasanya salah satu reaksi reduksi dan oksidasi dari mineral itu akan membuat sebuah potensial negatif di puncak mineralnya, yang mineral yang masif ya. Akan ada potensial negatif di puncaknya, sehingga kalau kita melakukan potensial di sekitar itu, kita akan dapatkan negatif center yang kita bisa arahkan bahwasanya itu adalah akibat dari mineral itu tadi. Ya, jadi potensial di permukaan ini itu bisa diukur di atas beberapa zona mineral, diantaranya adalah pirit, kalkopirit, pirhotit, spalerit, dan grafit. Oke ya. Kemudian potensial itu bersatuan milivolt ya. Dan pengukuran potensial ini adalah pengukuran relatif. Ya, relatif itu artinya kita hanya mengukur bedanya saja, beda potensial. Jadi kalau nilai yang kita ukur beda potensial itu misalkan sebesar 10 milivolt begitu, itu tidak berarti bahwasanya potensial di titik yang saya ukur, yang salah satu elektroda yang saya gunakan untuk mengukur itu nilainya adalah 10 milivolt. Karena yang diukur adalah bedanya. Ya, bedanya ya. Jadi ini bisa dilihat bahwasanya yang kita dapatkan di sini adalah bedanya. Beda itu berarti kalau selama kita tidak tahu nilai base-nya berapa atau nilai salah satunya, ya otomatis kita hanya tahu bedanya saja. A minus B sekian gitu. Tapi A berapa, B berapa itu belum tahu. Kecuali kita tetapkan A itu nilainya berapa, baru kita dapat nilainya B. Oke ya. Nah, jadi nilai bedanya ini bersatuan milivolt ya. Sebagian besar adalah satuannya puluhan milivolt. Ratusan itu sedikit ya, yang apalagi ribuan itu sedikit sekali. Tapi ada ya, di mana the potential is arbitrarily assigned to be 0 volt ya. Base ini itu biasanya diassign atau dianggap nilainya itu 0 volt. Sehingga mungkin bisa dibayangkan cara ngukurnya ya. Saya punya elektroda yang ini saya anggap sebagai base. Kemudian elektroda yang kedua ini saya anggap sebagai rovernya. Ya, jadi yang ini sebagai base, yang ini sebagai rovernya. Nah, rovernya ini kan jalan ya di sepanjang area survei kita. Jadi
base ini tadi itu dianggap potensialnya adalah 0. Ya, base ini umumnya adalah di luar area pengukuran kita dan dia dianggap nilainya 0. Sehingga beda potensial yang diukur itu adalah nilai potensial di titik itu. Karena ini dianggap sebagai 0, karena base dianggap sebagai 0. Kira-kira seperti itu ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan itu silahkan langsung dinyalakan saja mic-nya dan masuk bertanya begitu ya, supaya langsung nyambung gitu ya. Nah, kemudian amplitude dari anomali SP di dalam zona mineral itu berada dalam order beberapa milivolt sampai lebih dari 1 volt. Ya, jadi bervariasi ya, tergantung dimensinya dan tergantung kandungan mungkin S-nya, yang karena yang dominan adalah S-nya dan Fe-nya di situ. Karena kalau semakin kaya ya semakin banyak mineral Fe dan S-nya, maka otomatis akan menjadikan potensial negatif yang menjadi lebih besar gitu ya. Oke. Potential of interest are always negative. Jadi nilainya akan didapatkan negatif di atas body yang mineralisasi tadi dibandingkan di luar area mineralisasi. Jadi sekali lagi ini pengukurannya adalah pengukuran relatif, sehingga ya, potensial yang kita dapatkan itu adalah pengukuran relatif terhadap base ya, terhadap base yang kita pakai. Base itu kita anggap di sisi luar sistem, sehingga titik puncak negatif itu biasanya dikaitkan dengan above mineralized body tadi. Jadi di atas tubuh yang zona mineral tadi. Ya. Kemudian the observed potential are the result of oxidation or valence electron stripping of sulfide in the negative potential. Ya, ini kemarin dijelaskan secara lebih mendetil di 1N Muni sampai pada sampai pada persamaan reaksi kimianya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah basic equipment required ya. Jadi equipment dasar yang dipakai di dalam survei potensial atau survei SP. The basic equipment required is simple. Jadi sebenarnya sangat simple sekali, yang hanya terdiri dari sepasang elektroda yang dihubungkan dengan kawat ke digital multimeter atau DVM. Ya, DVM. DVM ini biasanya disyaratkan harus memiliki input impedance yang besar. Dia harus sangat teliti. Ordernya itu dalam order 0,01 ya, 0,01 ataupun 0,1 milivolt ya. Sekarang mudah sekali mencari itu. Nah, kemudian voltmeter yang dipakai itu harus bisa mengukur potensial positif dan negatif. Ya, kalau kita menggunakan voltmeter yang jarum itu hanya satu saja, hanya positif saja misalkan. Kalau kita balik ya menjadi negatif saja. Ya, tapi intinya kalau jarum itu hanya salah satu sisi saja. Tetapi kalau digital itu bisa positif, bisa negatif. Ya, ini yang dipakai di dalam survei SP ini. Nah, input impedance ini itu diperlukan karena kalau kita mengukur potensial itu mesti, kalian bisa bayangkan ya, saya punya sebuah rangkaian begini, ini kawat begitu atau kabel listrik begitu. Saya ingin menghitung beda potensial antara titik ini dan titik ini. Maka kalau andaikan ini adalah voltmeter, maka titik ini saya hubungkan dengan satu kutub voltmeter, yang di sini dengan kutub yang lain dari voltmeter. Nah, begini cara mengukurnya. Ya. Apakah ini mengganggu sistem? Ya, jelas mengganggu sistem ya, karena saya pasangkan di sini dan saya pasangkan di sini, otomatis arus yang lewat itu akan terbagi. Beberapa arus itu akan lewat di voltmeter, beberapa arus akan lewat di media yang diukur ini, kabel yang diukur ini.
Nah, dari situ berarti kita harus mensyaratkan bahwasanya voltmeter yang saya pakai ini itu mestinya dia punya hambatan yang cukup besar. Supaya apa? Supaya arus yang lewat di voltmeter ini itu sekecil mungkin. Ini harus besar hambatannya. Ya, sehingga arus yang lewat di voltmeter ini menjadi kecil sehingga relatif tidak mengganggu arus yang lewat di dalam target yang diukur. Nah, ini yang digunakan alasan kenapa menggunakan input impedance yang besar. Kenapa menggunakan input impedance yang besar ini? Oke ya, kira-kira semacam itu. Tes. Oke ya. Oke, kemudian yang kedua ada batasan. Ada dua batasan yang diperlukan di dalam basic equipment di sini. Ya. Yang pertama itu diasumsikan atau diharapkan itu tidak ada potensial gangguan lain yang akan mengganggu selama pengukuran ini. Ya, tidak ada gangguan lain. Ya. Contohnya saja karena dalam SP itu kan kita menggunakan kabel yang agak panjang begitu ya. Itu berarti kita harus bisa menjaga masuk di video ya. Harus bisa menjaga apa namanya tidak ada tambahan potensial lain ya yang bisa masuk ke dalam sistem ini. Ya, kontaknya juga dibikin sebagus mungkin sehingga intinya apa namanya tidak ada ekstra tegangan yang bisa mengganggu atau ekstra hambatan yang bisa mengganggu. Oke. Yang kemudian yang kedua, titik referensi atau elektroda basisnya itu mestinya ditempatkan di luar sistem. Ya, sebaiknya memang ditempatkan di luar sistem. Karena apa? Karena diasumsikan bahwa kita bisa mengasumsikan bahwasanya potensial yang ada di luar sistem itu tidak terganggu oleh keberadaan sistem. Ya, tidak terganggu oleh keberadaan sistem. Ya, jadi walaupun sistemnya itu berubah misalkan atau potensial yang diakibatkan oleh sistem yang diukur itu tidak berpengaruh terhadap titik base yang kita pakai. Ya, jadi biasanya dipasang di luar sistem. Seberapa jauh? Ya ini pada beberapa orang yang sudah punya rule of thumb-nya ya, ada yang bilang sekitar 5 kali area survei, jauhnya itu 5 kali area survei. Juga bisa dengan menggunakan hipotesa bahwasanya target yang diukur tadi itu pengaruh potensialnya sudah tidak sampai ke base, tidak sampai ke apa namanya reference potensial tadi. Oke ya, jadi ini yang disebut sebagai base electrode itu diletakkan di luar sistem. Nah, kemudian yang kedua itu di atas water table. Ya, di atas water table karena apa namanya kalau reference tadi dipasang pada water table itu otomatis air itu menjadi media yang selalu berubah ya di bawah tanah. Dia bisa membawa beberapa mineral grain begitu ya, mineral grain yang terlarut di dalamnya yang bisa menyebabkan perubahan potensial yang bisa mengganggu base di situ. Ya. Dan terletak bukan pada environment seperti swamp ya, seperti ya apa namanya rawa-rawa atau daerah yang pasang surut begitu. Jadi diasumsikan daerahnya relatif stable dari kacamata hidrologi, di situ relatif stable. Ya. Jadi biasanya karena elektroda yang dipasang itu juga sangat rentan terhadap suhu, itu biasanya memang harus dipasang di suatu tempat yang kelembapan maupun suhunya bisa relatif standar atau relatif normal begitu ya.
berada di suatu tempat yang tertutup, misalkan semacam di bawah tanah, tidak berada di atas muka air tanah, tetapi kelembabannya terjaga. Oke. Kemudian bisa dikatakan menghindari kesalahan-kesalahan itu merupakan alasan utama ya dari petunjuk di sini ya, dari slide ini. Jadi diharapkan dalam pengukurannya itu nanti kedua kesalahan utama itu bisa terhindarkan. Kemudian untuk akuisisi data dari SP itu kira-kira ilustrasinya semacam ini ya. Ini misalkan saja adalah permukaan, kemudian di bawah permukaan ini adalah lapisan penutup ya, soil begitu. Kemudian ini sedimen yang terlapukan begitu ya. Kemudian yang di bawah ini ada batuan yang relatif lebih fresh begitu. Kemudian ini adalah batuan bekunya atau batuan metamorfnya. Kemudian ini ada dike-nya. Dike yang mengandung mineral ya. Jadi cukup besar segini ini. Ya. Jadi secara otomatis pertama kita menentukan base dulu di area yang cukup jauh. Jadi ini bisa dikatakan bahwasanya typical station spacing yang untuk jarak dari base sampai ini itu bisa cukup jauh ya. Bisa cukup jauh, mestinya berada di luar sistem. Beberapa buku itu menyarankan pengukuran yang cukup jauh ya, berada di luar sistem. Tapi ini disimulasikan seperti ini. Nah, di dalam base station ini karena pengen dijaga kelembabannya, itu bisa ditunjukkan oleh gambar yang di sini ya. Ini nggak bisa di zoom ya. Oh, bisa di zoom ya. Kelihatan nggak kalau di zoom? Zoomnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini digali begitu, kemudian elektrodanya dipasang di bawah di sini, kemudian ditutupi soil begitu, tanah, kemudian ditutupi styrofoam, kemudian dikasih batu. Ini supaya apa? Supaya menjaga kelembabannya saja. Oke. Nah, kemudian base tadi dihubungkan dengan kabel begitu. Ini adalah relnya, kemudian dihubungkan dengan roving station atau stasiun yang bergerak. Nah, roving station ini bisa bergerak sepanjang area survei ya, sampai 1, kemudian 2 dan seterusnya. Jarak antara roving itu tipikalnya dari 10 sampai 200 meter. Ya, ini jaraknya tipikalnya segitu. Oke, tapi base-nya sekali lagi ya, ini cukup jauh mestinya ya. Nah, penjelasannya secara detail bisa dibaca di sini bahwasanya the operator attach one end of the one wire to the base station electrode. Ya, jadi operatornya itu berada di roving. Ya, jadi operatornya itu sekaligus membawa rel kabel ini. Nah, jadi ada operator yang membawa DVM-nya, kemudian dia membawa rel kabelnya, sehingga rel kabelnya diolor pelan-pelan gitu. Tidak seperti survei yang pada umumnya itu ya kabelnya ditarik begitu ya. Ya, itu akan sangat riskan putus. Karena disarankan untuk SP ini boleh menggunakan kabel yang ukurannya kecil, karena di samping akan menghemat beban, itu juga bisa lebih panjang ya kan, dan arusnya yang lewat juga tidak terlalu besar karena hanya pasif saja. Oke ya. Jadi operatornya ada di rover ini ya, dia bergerak sepanjang titik-titik sekaligus mengolor kabel. Secara otomatis ketika selesai ya, dia akan kembali lagi ke base dengan mengembalikan oloran kabel tadi ya, digulung kembali. Kemudian yang kedua, the wire is unreeled to station 1 where the roving electrode is placed in a shallow hole in the ground. Ya, jadi kabel tadi itu dilepaskan dari rel di stasiun 1, di mana elektroda rover ini tadi ditempatkan di tanah yang dangkal atau lubang yang dangkal ya. Biasanya dibikin lubang dulu begitu, lubang pakai cangkul atau pakai alat pelubang
yang membuat hole begitu ya, yang orang membuat pakai biopori begitu ya, ditaruh di lubang di situ itu ya. Jadi elektrodanya ditaruh di situ. Kemudian tegangan atau voltage antara base station, elektroda base station dan roving ini dan ini itu kemudian direkam dengan memberikan tanda yang sesuai ya, memberikan tanda yang sesuai ya. Diperjanjikan itu kutub negatif dari digital voltmeter itu adalah kutub base-nya ya, perjanjiannya biasanya semacam itu ya. Kutub negatif dari digital voltmeter adalah di base station, sehingga kalau mineralized dike yang akan punya potensial negatif, permukaannya tadi akan terbaca benar-benar negatif. Apa yang terjadi kalau kutub positifnya yang kita balik? Jadi kutub positif dari voltmeter ini itu yang tersambung di base, itu kita akan dapatkan tegangan yang terbalik ya. Sekali lagi ini bisa menjadi fatal ya. Bisa menjadi fatal dan krusial karena memang pembacaan voltage ini menjadi sangat penting sekali di sini ya. Aturan tanda plus minus itu menjadi sangat penting sekali di sini. Oke. Kemudian, nah ini sudah ada keterangannya. The base pot is always attached to the negative lead of the voltmeter. Jadi base station ini harus dipasang pada kutub negatif dari voltmeter ya. Sebentar, saya punya voltmeter, mungkin bisa saya tunjukkan ya. Sebentar ya. Oke ya, ini saya sudah punya voltmeter ya, kelihatan ya. Jadi ini dulu saya beli berapa ya, ini 100 berapa gitu ya, di voltmeter seperti ini ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, ya ini bisa dinyalakan begini. Nah di sini ada kutub ground dan kutub yang ada nilainya ya. Jadi di sini ada tanda negatif sama ada positif ya. Jadi salah satu tanda ini nanti akan masuk ke base. Yang negatif ini akan masuk ke base, kemudian yang nilainya positif ini akan ke rover ya. Oke. Nah, voltmeter seperti ini itu sudah bisa dipakai ya. Sudah bisa dipakai. Ini inputannya sudah cukup besar ya, ordernya berapa mega ohm ya, 50 atau 500 mega ohm. Itu sudah cukup besar, sudah bisa dipakai untuk survei SP sebenarnya, seperti ini saja, yang kecil seperti ini. Kalau cari itu bisa cari yang sudah automatic ranging gitu ya, sehingga kalau ada perubahan tegangan itu otomatis bisa nampak. Kemudian juga kalian bisa mencari yang pakai hold, ini ada holdnya, sehingga kalau mengukur itu bisa di hold begitu, mengukur di hold, karena nilai SP itu kan relatif berubah-ubah ya, kita bisa mengukur beberapa kali. Oke, nah kita bisa merangkai itu ya. Setelah melakukan pengukuran tegangan, the roving electrode is picked up and more wear is unreal to station 2. Jadi station di 1 tadi itu diberesin, kemudian pindah ke station 2 dengan mengolor lagi kabelnya. Jadi pindah ke sini dengan mengolor lagi kabel, pindah ke sini. Nah, ini kondisi semacam ini berulang-ulang terus sampai survei ini selesai ya. The roving electrode is again placed in the earth and another voltage measurement is made. Jadi dipasang lagi, kemudian diukur lagi.
terus-menerus sampai berpindah-pindah sebanyak titik yang diinginkan. Nah, pekerjaan ini sebenarnya akan sangat cepat gitu ya, bisa dikatakan pengukurannya. Andaikan bisa dilakukan pengukuran secara multi kanal ya. Jadi kita bisa punya langsung dipasang beberapa banyak station begitu, kemudian kabelnya langsung dihubungkan ke digital voltmeter, kemudian diukur secara serentak ya. Itu juga bisa. Ya, pengukurannya cepat, tetapi pemasangannya kan juga butuh orang jalan ke sini, harus masang kabel ke sini, jalan ke sini, masang kabel ke sini begitu ya. Nah, ini sesuatu yang menjadi nitty-gritty atau kelemahan dari sebuah metode SP. Karena apa? Karena metode SP ini sampai saat ini masih harus menggunakan kabel ya. Karena kita menghitung beda potensial dari dua titik itu, kita harus memasang kabel di dua titik itu. Kita tidak bisa mengukur beda potensial hanya dari satu titik ya. Dari satu titik. Potensial itu bisa diukur, tidak bisa diukur hanya dari satu titik saja. Nah, itu yang mungkin menjadi masalah yang agak besar juga ya. Ya, karena akan menjadi tidak efisien. Makanya survei SP itu biasanya dia akan bergerak searah dengan jalan di situ ya, jalan setapak. Kalau di bukit akan mengikuti jalan setapak begitu. Jadi belok-beloknya mengikuti jalan setapak. Survei ini akan menjadi lebih complicated kalau dia lewat di area hutan gitu misalkan, yang harus grid begitu ya, akan menjadi complicated lagi karena harus ngecross berbagai macam tumbuhan dan harus mengalor kabel di situ, menjadi sangat complicated. Hingga survei ini biasanya tidak dalam bentuk grid begitu, tetapi mengikuti jalan setapak ya, mengikuti jalan setapak kemana-mana begitu. Oke, kira-kira mungkin ada yang mau didiskusikan? Halo? Mungkin ada yang mau Tanya, Pak. Ya, silakan Mas. Siapa? Mas Haskial. Ya, Pak. Ya, silakan Mas. Terkait yang pembacaan di voltmeter tadi kan sering berubah-ubah ya, Pak. Tapi itu nilainya kan kadang berubah-ubahnya itu sampai sekitar ya 1 volt, bukan cuma 0, nah itu menentukan nilai yang akan dipakai itu yang mana gimana, Pak? Oke, Mas ya. Pengukuran biasanya beberapa kali, Mas. Jadi kita asumsikan kita bisa melakukan pengukuran 10 kali lipat karena datanya relatif agak random sedikit ya. Jadi mestinya kalau dalam data yang agak semi random itu kita mengukurnya beberapa kali, kemudian nanti kita rata-ratakan. Itu sudah standar akuisisi data ya. Jadi kalau nilainya itu agak berubah begitu, padahal kita pengen mendapatkan satu titik data di titik itu, nilainya berapa, yaitu otomatis kita melakukan pengukuran beberapa kali. Nanti lama-lama akan, kalau kita memasang SP di situ, itu perubahannya tidak signifikan sekali ya. Perubahannya akan sudah relatif agak jenuh begitu, relatif kecil-kecil saja. Dalam order 1-2 milivolt begitu perubahannya ya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan pengukuran beberapa kali, bisa 5 kali, bisa 10 kali. Kemudian setelah itu baru dirata-ratakan sehingga akan mendapatkan the best, nilai yang terbaik di situ. Kira-kira begitu Mas Haskial biasanya. Itu prosedur standar untuk melakukan pengukuran di mana data kita berubah sebagai fungsi waktu. Nah, kemudian juga kalau kita melakukan pengukuran yang sebagai fungsi time, fungsi waktu begitu yang kita ukur, mungkin kita melakukan pengukuran dengan sampling misalkan saja 1 menit begitu, 1 menit sekali kita mengukur, itu juga bisa dirata-ratakan ya, mengukurnya sebenarnya setiap 10 detik, nanti kemudian datanya direkap menjadi 1 titik di tengah-tengah, menjadi samplingnya menjadi 1 menit gitu bisa Mas ya. Jadi menggunakan rata-rata begitu Mas Haskial. Itu. Ada lagi yang mau didiskusikan mungkin? Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Ya, kemudian pengukuran ini secara otomatis harus bisa diulang-ulang ya, di-repeated ya, until the end of the wire is reached. At which point is the wire is rewound and the base station is moved to the end of the completed line.
where a secondary base station is established. Nah, jadi apa namanya, ketika ini sudah selesai pengukurannya, nah itu bisa base stationnya bisa dipindahkan ya. Kalau kabel untuk base station itu tidak cukup panjang, itu base station itu bisa dipindahkan ke roving station yang kedua, dengan catatan pengukuran fungsi waktu di area itu masih jalan terus ya. Jadi maksudnya supaya kita bisa mengikatkan titik pengukuran di rover nomor 2 tadi menjadi titik base station lagi. Jadi intinya kita harus bisa mengikatkan titik itu. Ya, karena base-nya itu saya pindah ke roving station yang nomor 2, maka roving station nomor 2 ini nantinya akan kita anggap sebagai 0 ya. Padahal nilainya tidak 0, sehingga harus kita sesuaikan lagi. Kalau kabelnya tidak panjang seperti itu, tetapi kalau kabelnya sudah sedia panjang ya kita pakai base station yang sama juga boleh. Ya, jadi ini memang harus hati-hati karena base station itu memang apa namanya, diasumsikan itu tetap ya berada di suatu titik yang tetap di luar area pengukuran. Tetapi ketika kabel terbatas ya bagaimana lagi, kita harus memindah base station ke dalam area pengukuran kita. Ya, dengan catatan kita punya data fungsi waktu. Data fungsi waktu ini menjadi penting sekali ya, karena kalau kita memindah base station, bisa jadi pada saat base station dipindah itu di titik yang kita ukur itu sudah tidak lagi sama dengan titik ketika kita mengukur sebelumnya. Sudah ada shifting, sehingga akan ada shifting di base secara keseluruhan. Nah, jadi errornya nanti akan berpengaruh terhadap keseluruhan. Sehingga sangat apa namanya, harus hati-hati sekali. Biasanya dilakukan kombinasi antara pengukuran apa namanya, fungsi waktu dan pengukuran sebagai fungsi posisi. Ya, karena biasanya memang pengukuran yang fungsi posisi itu kita hanya ingin lihat posisi saja, pengukuran fungsi posisi saja. Kita tidak ingin melihat perubahan waktunya, atau perubahan waktunya tidak berpengaruh di situ. Oke, nah, nanti detailnya bisa saya tunjukkan pada saat processing nanti. Oke ya. Kemudian this process is repeated until the survey is complete ya. Jadi base-nya bisa pindah, kemudian survei dilanjutkan lagi sampai selesai. Nah, ini adalah satu slide yang berisi full flow dari sebuah proses akuisisi data untuk SP. Ini ringkas sekali ya. Ada cukup banyak pertanyaan kalau misalkan kita nanti ke lapangan ya, cukup banyak pertanyaan. Apakah kabelnya itu boleh diletakkan di tanah? Apakah lebih bagus digantung? Apakah kabelnya boleh dibuat melingkar-lingkar dan sebagainya? Itu nanti menjadi nitty-gritty lapangannya ya. Apa namanya? Prinsipnya kita harus kembali lagi ke awal tadi, ke dua penyebab atau dua hal yang utama tadi. Itu kita harus menghindari spurious potensial. Apapun itu, spurious potensial harus kita coba hindari. Sehingga akan lebih memudahkan bagi kita untuk meyakini bahwasanya data yang kita pakai itu relatif apa namanya, bebas dari spurious potensial tadi. Oke. Nah, kemudian ini perkiraan coverage satu hari ya. The distance which can be covered in one day will vary depending on terrain and frequency of unexpected problem. Nah, tentu saja kalau ditanya jauhnya itu sampai berapa kilometer pengukuran SP itu sehari, ya tentu saja bergantung ya dari terrainnya, dari topografinya. Kalau topografinya itu tajam gitu atau curam sekali, otomatis akan menghambat kecepatan survei. Juga kehadiran atau keseringan problem itu ada ya, unexpected problem. Ya, karena di lapangan membawa kabel otomatis mungkin kepleset begitu, kabelnya putus begitu, harus disambung lagi, dipastikan dikasih apa namanya lakban atau dikasih solasi yang bagus begitu. Nah, jadi one day coverage-nya tergantung dari itu ya. Oke. Try to cover a minimum of 12 km per day on driving lines. Ya, jadi kalau menggunakan di jalan besar begitu ya, yang bisa atau jalan ya yang bisa kendaraan bisa masuk itu bisa sampai 12 km per day umumnya, dan
sekurang-kurangnya 5 km per day ketika jalan. Jadi ketika surveinya itu jalan kaki, itu bisa sampai 5 kilo per hari. Tentu saja ini juga bergantung dari banyaknya sampling tadi ya. Tadi sudah disebutkan sekitar 10-100 meter ya spasinya. Kalau spasinya semakin rapat ya otomatis akan semakin pendek. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian, an average of at least 7 km per day is expected. Jadi paling tidak itu diperkirakan sekitar 7 km per day. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian pengen tesis tentang SP, penggunaan SP itu ya, survei SP, itu bisa kalian prediksikan ya, pasang saja 7 km per day. Lintasan kalian itu berapa kilometer, kemudian bisa dikonversi menjadi day, ya, menjadi hari. Kenapa day ini penting? Karena ya akan terkait dengan keekonomiannya ya. Jadi semakin lama otomatis akan semakin bengkak biayanya gitu. Oke. Kemudian ya 1.5 dataset for a completed survey. Jadi ini adalah contoh dataset untuk survei yang komplit ya. The dataset for a completed survey consists of an accurate map. Ya, ada di next slide nih ya, yang menunjukkan lokasi dari pengukuran, lokasi stasiun pengukuran, dan topografi di dalam area, dan tegangan dari base station. Ya. Jadi bisa dilihat di sini kira-kira semacam ini ya. Di sini ada peta begitu, yang ada topografinya. Kemudian di sini adalah titik-titik datanya, ya, titik-titik datanya sudah tersedia, jadi orang bisa mengakses. Kalau sekarang dengan kehadiran GPS itu bisa langsung dalam bentuk digital ya ini, baik topografi, peta, base map maupun titik-titik data bisa terekam dengan baik, ya, dan peta yang desain sudah bisa diinjeksikan ke GPS sehingga tampilan semacam ini sekarang sudah menjadi data digital, ya. Data digital, dan juga bisa juga data yang direkam di situ itu juga sudah mengandung nilai potensialnya ya, sudah bisa dimasukkan nilai potensialnya sehingga catatan lapangannya sudah dalam bentuk digital. Tetapi kadang-kadang orang di lapangan itu di samping andaikan bisa dilakukan pengukuran secara manual, mereka akan melakukan pengukuran secara manual. Tapi kalau data tadi harus disimpan dalam bentuk file ke dalam sistem instrumennya, maka otomatis data manual tidak bisa dilakukan ya. Tapi ketika pengukuran manual itu masih bisa dicatat, mereka akan mencatat. Ya, akan mencatat. Oke, kembali lagi ke sini ya. Yang kita butuhkan tadi itu accurate map, jadi peta akurat yang menunjukkan lokasi dari titik-titik pengukuran dan topografi di area tersebut, dan tegangan di base stationnya atau posisi base stationnya juga jelas, posisinya jelas ya. Kemudian satu set rekaman data profil potensial yang sudah diukur di situ ya, dan sudah dihasilkan dari pengukuran di situ sepanjang lintasan survei itu tadi. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua, data dari potensial yang terukur tadi dan peta itu harus cukup detail dan cukup jelas yang bisa dilihat oleh orang lain, khususnya orang yang ada di base camp ya, orang processing begitu ya, orang yang ada tidak ikut ke lapangan, dan bisa direkonstruksi di sini ya, bisa direkonstruksi atau bisa diukur ulang, misalkan harus melakukan pengukuran ulang itu jelas, posisinya jelas, bisa dijangkau juga ya. Jadi kalau ada orang lain yang akan survei ke tempat yang sama itu bisa kelihatan dengan jelas ya. Kalau sekarang kondisi itu sudah sangat mudah sekali, data posisi itu bisa kita save
kita pin ya di dalam GPS, kemudian data GPS tadi itu kita bisa kirim ke GPS tim yang lain, sehingga tim yang lain itu bisa mencari titik GPS tadi di lapangan. Ini akan menjadi problem kalau dulu, pada zaman dulu ketika GPS itu belum didapatkan atau belum diperoleh dengan mudah dan gratis seperti sekarang, itu identifikasi titik di lapangan itu harus clear ya, harus detail ya. Makanya diberikan catatan lapangan, ilustrasi, foto begitu supaya titik di lapangannya menjadi clear, menjadi detail. Ya. Prosedur yang dituliskan di atas itu tadi itu digunakan untuk meyakinkan atau untuk menggaransi bahwasanya survei itu bisa diulang. Ya, survei tadi bisa diulang, bisa dilakukan pengukuran kembali. Sehingga tidak menjadi masalah nantinya ya, tidak menjadi masalah nantinya. Oke, kemudian ini tadi contoh gambarnya. Kita bisa melihat beberapa data yang bisa dicatat di sini. Ini adalah judulnya, kemudian ada area atau lokasi atau tempat begitu ya, misalkan targetnya mineral apa begitu atau zona daerah tambang apa gitu ditulis di sini. Kemudian ada diperlukan tanggal, kemudian lintasan, kemudian time ya. Kolom pertama itu adalah time. Ya, ini personal dan selain bisa bisa dilihat atau bisa desain ulang ya, struktur di atasnya di sini ini. Yang perlu di sini adalah time ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwasanya kapan kita mengukur titik itu. Kalau mengukurnya berapa kali ya kita catat semuanya, lalu kita ambil nilai terbaiknya, kita pasang di tengah-tengah titik pengukuran, di tengah-tengah waktu pengukuran. Ya, jadi misalnya kita mengukur 10 kali dengan rentang waktu 2 detik ya. Itu bisa sampai 10 kali atau 5 detik 10 kali begitu, nanti kita pasang di detik tengah-tengahnya. Oke ya. Jadi time ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam SP. Kemudian bisa juga ditambahkan distance from line base atau jarak dari titik base itu berapa, kemudian berapa tegangan yang terbaca, kemudian berapa tegangan yang kalau saya balik mestinya akan sama, tapi hanya kebalikan angkanya ya. Jadi di dalam instrumen SP itu kita dimungkinkan untuk membalik polaritas ya. Karena kan alatnya kita bawa seperti ini ya, kita tinggal colokannya itu kita balik begini. Ya, atau dibikin saklar begitu ya, saklar pembalik. Nah, ini juga penting untuk meyakinkan bahwasanya potensial ketika dibalik itu menjadi minusnya. Ya, kalau tidak menjadi minusnya berarti ada polarisasi di situ. Ada polarisasi yang cukup mengganggu, terutama polarisasi yang terjadi di elektroda yang kita pakai. Oke ya, jadi butuh di reverse. Oke. Kemudian resistan ini juga bisa kita baca. Kalau kita geser ini ke R begini, kita harus bisa membaca berapa resistannya. Resistan itu digunakan untuk meyakinkan bahwasanya kedua elektroda yang kita gunakan tadi sudah terkontak dengan baik dengan tanah. Ya, usahakan kita memiliki resistan yang stabil begitu ya di seluruh area pengukuran. Nah, kemudian ini base roving potential drift ya. Jadi drift yang terjadi dari base sampai sama rover itu bisa bisa diperkirakan gitu ya. Kemudian ada koreksi drift dan seterusnya sampai didapatkan nilai absolute voltage ini. Jadi intinya kita akan mendapatkan sebuah nilai potensial di titik yang kita ukur. Oke. Secara garis besar seperti ini survei SP itu dilakukan. Nanti besok kita akan coba detailkan seperti apa pelaksanaannya ya, seperti apa pelaksanaannya. Secara umum ini kan tadi overview ya, general overview seperti ini. Secara sekilas itu seperti ini metode SP. Saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu kita di minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.